di era ini itu data analis tuh masih ramai gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan aku ambil di bidang ini. Kenalin, aku Aura Khaurenisa, bisa dipanggil Aura. Aku sendiri dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Untuk di My EduSolve sendiri, aku ikut Pathway Data Analyst di kelas D. Di My EduSolve sendiri sudah tertera itu kurikulum dari programnya sendiri. Jadi kayak udah terlihat di program ini tuh apa aja sih. Nah, programnya itu menurut saya itu cukup menarik, tertata dan fleksibel untuk diikuti. Jadi di My EduSolve ini bukan cuma ada hard skill-nya, tapi ada juga soft skill. Selain itu, ternyata My EduSolve juga ngasih kesempatan buat sertifikasi yang bersetara internasional ketika mengikuti program. Nah, ini juga yang bikin saya akhirnya ambil My EduSolve sih sebagai mitra studi independen itu sih, Kak. Mungkin sempat dengar sih, soalnya beberapa temen aku dulu itu yang batch berapa ya itu? Tahun 2023 yang batch kedua kalau nggak salah itu juga ada yang ikut My EduSolve, tapi rata-rata pada ambil UI UX sih. Awal-awal mungkin karena aku sendiri itu mahasiswa yang bergerak di dunia IT ya Kak ya. Terus dan lagi aku juga cukup tertarik mengenai pengolahan data, dan akhirnya aku kayak pengen masuk ke daerah analisis data lah, karena mestinya kalau data yang diolah kan akhirnya juga harus dipresentasikan atau ditampilkan analisnya itu kepada stakeholder atau orang lain gitu. Nah, untuk hal ini tuh juga perlu dipelajari kan, soalnya kan butuh skill yang khusus juga agar orang awam itu tahu mengenai analisis kita. Nah, disinilah aku kayaknya lebih bagus ambil data analis deh. Dan juga dilihat-lihat dari pasar lowongan di era ini itu, data analis tuh masih ramai gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan aku ambil di bidang ini. Kembali lagi sih Kak ke data, soalnya aku sendiri kayak lumayan kurios sama data itu sih. Karena dulu kayak aku tuh sering coba-coba dan lihat-lihat informasi terkait machine learning. Nah, machine learning kan juga main data kan Kak. Nah, kalau machine learning kan cuma lebih ke dalam buat sebuah mesinnya, prediksi dan sebagainya. Nah, kalau data analis sendiri kan cara menyampaikannya ke orang. Nah, kalau machine learning doang kan orang awam itu kurang paham. Nah, kalau data analis kan gimana biar orang itu paham ke situ, paham yang udah kita buat gitu loh. Jadi aku lebih ke arah gimana sih, kayak lebih pengen biar orang awam tuh tahu apa yang kita buat. Jadi kalau cuman ML-nya doang atau machine learning-nya doang kan kayak sayang aja gitu. Mungkin gitu sih Kak, kayak biar orang pada tahu gitu. Mungkin pas pembelajaran Pathway kali ya. Jadi itu tuh ada, kalau nggak salah 2 materi baru yang menurut aku tuh baru untuk aku dipelajari. Jadi itu yang pertama itu data visualization kalau nggak salah nama materinya. Mungkin kayaknya kelihatannya gampang, simple gitu ya, tapi menurut aku itu cukup rumit. Ringkasnya gini aja, jadi penggunaan grafik atau penggunaan chart yang sesuai sama data dan yang kebutuhan. Nah, kelihatannya gampang kan ya, tapi ternyata pas aku coba atau aku praktekin pas tugas kelompok gitu, loh ternyata kita kok pakai chart yang sama semua ya rata-rata, tapi kok menurut pembelajaran harusnya bisa beda-beda. Nah, kita nih apa yang salah gitu. Jadi menurut aku tuh itu lumayan sulit sih buat menentukan chart mana yang sesuai dan bisa dipahami oleh orang awam. Terus buat materi yang selanjutnya itu materi data analytics. Di materi data analytics sendiri tuh juga banyak sih materinya. Cuman yang aku agak sempet dapet tantangan itu terkait dengan tipe-tipe data analytics, terkait kalau nggak salah ada 4 tipe data analytics, yaitu deskriptif, prediktif, preskriptif, sama diagnostik. Nah, di situ aku tantanganku bingungnya itu ketika dikasih sebuah contoh kegiatan atau sebuah contoh analisis gitu, aku bingung ini tuh masuk yang mana, tipe mana. Sampai sekarang aku kadang juga masih bingung sih. Mungkin kalau buat tantangan di sama program itu sih yang aku bingung, soalnya baru pertama kali ketemu juga dan contoh-contohnya tuh juga sedikit mirip-mirip gitu. Untuk itu sih yang pertama aku coba tanya-tanya ke mentor sih. Kalau pas kelas itu mesti coba tanya-tanya ke mentor,
Kak, kalau misalkan contoh yang ini tuh kira-kira lebih masuk ke yang mana sih? Soalnya kalau dilihat dari ini ke ini, kok ini lebih masuk ke ini, tapi ternyata jawabannya ini. Itu kalau aku kalau nggak salah pas ngerjain di Gmatrix itu sering salah sih pas kapan itu. Soalnya kayak mirip-mirip gitu. Terus ternyata sama mentor dijelasin, oh bedanya ini loh, emang mirip tapi beda. Terus kalau cara lainnya mungkin ya kayak biasa kayak pembelajaran di kuliah, mungkin ya tanya-tanya ke temen, tanya-tanya ke rekan kelas juga, terus saling tukar-tukar ilmu sih, mungkin gitu aja sih. Kalau menurut aku sih hampir seluruh programnya berkesan sih ya Kak, dari mentor, rekan kelas, sama tim mes itu juga sangat berkesan saat program. Tapi yang paling berkesan mungkin pas saat sesi one on one baik itu CV ataupun interview. Nah, mentor karirku sendiri itu namanya Kak Niken. Nah, orangnya ini malah kalau pas kelas itu modenya itu mode tegas, kayak to the point gitu, jelas gitu orangnya. Nah, tapi kalau pas mode one on one nih ternyata orangnya itu gimana ya, terbuka banget gitu loh, dan friendly gitu loh. Jadi pas sesi one on one CV itu benar-benar aku dikasih arahan, oh CV kamu ini udah bagus tapi lebih baik ini beginiin, kayak dikasih arahan harusnya seperti ini dan diberi contoh, ini loh dari ini tuh sebaiknya begini. Namun ternyata pas sesi interview beneran kayak orang-orang interview, kayak serius banget gitu. Aku sendiri belum ngelakuin interview yang bener-bener kayak interview serius banget. Aku pas itu juga kaget sih, wah ternyata interview begini toh. Tapi setelah sesi interview sih Kak Niken itu balik lagi ke mode friendly dan ngarahin aku, interviewmu itu begini, yang perlu diperbaiki begini. Yang paling berkesan sih itu sih Kak, karena itu juga menambah pengalaman saya kalau interview itu sebenarnya begini dan bisa menyiapkan saya untuk kedepannya interview itu bakal kayak gimana. Mungkin yang pertama dari mentor pathway kali ya. Mentor pathway ku sendiri namanya Kak Fajar Muslim. Beliau ini termasuk orang yang sabar dan pelan-pelan kalau pas menjelaskan materi. Beliau ini orang yang sabar dan sangat pelan-pelan pas mengajarkan tentang materi. Jadi hawanya pas kelas itu gak terasa tegang dan gak terburu-buru gitu juga. Menurut aku beliau ini mengajarkannya itu tipe instruktur yang benar-benar aku inginkan gitu loh. Jadi sabar menaungi segala pertanyaan yang aku inginkan. Jadi apa-apa yang aku bakal bingung ke depannya tuh udah terjawab di pada saat itu juga. Lalu untuk Kak Niken sendiri, seperti yang aku bilang tadi, Kak Niken tuh sangat menaungi, orangnya juga tegas, to the point, walaupun mungkin kadang pas di kelas terlihat kayak tegang gitu ya, soalnya juga waktunya pendek, namun materi yang disampaikan itu masuk banget ke aku, terus bisa merubah aku gitu lah, terutama pada kayak sesi interview kayak gini gitu loh, atau sesi tanya jawab atau public speaking. Kak Niken tuh sangat membantu aku sih. Kita urut dulu kali ya dari program Pathway. Dari program Pathway sendiri mungkin seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kurikulum yang diberikan itu dari dasar ke rinci. Jadi pembelajaran itu nggak langsung to the topic banget gitu, tapi harus tahu dari dasar-dasarnya, kita melakukan analisis secara manual, lalu mulai melanjutkan ke yang lebih dalam, melakukan analisis secara menggunakan bahasa Python. Nah, ini tuh membantu aku banget buat mendapatkan gambaran, oh nanti kalau kedepannya aku dapat sebuah tugas atau sebuah proyek mengenai data analisis, aku bisa mungkin bikin gambaran kalau secara manual kayak gini, lalu secara pakai Python dan visualisasi menggunakan Looker Studio itu bakal begini. Lalu untuk program karir sendiri, selain yang aku bilang tadi tentang interview, di kelas karir juga diajarkan mengenai kerjasama bersama tim, terus critical thinking, terus hal-hal yang terkait kerjasama bersama tim. Nah, ini tuh sangat penting pada pengerjaan proyek nanti atau pada saat kerja nanti, karena kerjasama tim itu tidak akan luput dari pekerjaan manapun. Lalu untuk capstone project sendiri, di capstone project ini itu implementasi dari kedua program sebelum-sebelumnya.
Nah, menurut aku program Capstone Project ini tuh cukup menegangkan sih, karena sebelumnya kita ternyata dapat data langsung dari perusahaan yang kerjasama sama EduSolve. Terus kita tuh diberi kepercayaan kalau mengolah data tuh harus menghasilkan output yang demikian. Nah, akhirnya kan harus mastiin kalau output yang kita hasilkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Kita nggak boleh lah atau janganlah sampai membuat perusahaan tuh let down dengan apa yang kita kerjakan. Jadi menurutku Capstone Project ini merupakan gambaran kecil dari ya nanti buat kedepannya proyek-proyek di pekerjaan itu bakal kayak gimana. Jadi buat latihan lah buat diri sendiri, buat latihan nambah pengalaman dan pengerjaan proyek berkelompok dan menambah portofolio nantinya. Nah, sertifikasi itu memang penting banget ya, seperti yang aku bilang tadi, buat menguji pemahaman diri. Selain itu, di era saat ini juga buat mendapatkan pekerjaan, sertifikasi itu sangat poin penting sih. Soalnya banyak itu membutuhkan bukti orang ini tuh udah memiliki skill yang aku atau perusahaan butuhkan atau tidak gitu. Butuh bukti kalau orang ini udah memiliki skill atau belum. Jadi setelah aku mengikuti program studi independen di EduSolve, aku menjadi banyak tahu mengenai data analis dan aku enjoy banget sih sama programnya. Menurut aku ini programnya itu nggak bikin bingung ngatur waktu atau gimana. Soalnya aku lihat dari beberapa teman aku juga yang ikut MSIB, terutama studi independen, mereka itu pada bingung ngatur waktu, nggak bisa main kah apakah. Nah, di MSIB studi independen di EduSolve ini nggak begitu, karena pembelajarannya sendiri itu beneran santai dan mentor-mentornya juga sabar. Jadi aku ngerasa kalau di sini itu nggak berasa kayak belajar yang serius banget gitu, sekalian having fun juga. Terus buat mentor karirnya juga begitu, jadi kalian tuh nggak cuman fokus belajar doang, jadi kayak having fun, curhat juga itu nggak apa-apa gitu. Jadi aku berasa nyaman banget sih selama mengikuti studi independen ini. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang mau ikut studi independen ini, gas aja sih, nggak usah mikir balik, soalnya emang sesantai itu dan sebagus itu program-program yang dikasih. Mungkin itu sih Kak buat dari aku.